Pemirsa Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Tersangka pembunuhan gadis penagih utang di Bekasi, yaitu Sunardi, ternyata juga membunuh istri sahnya di kampung Cikoronjo, Desa Sindang Mulia, Cibarusah, Bekasi. Kapolres Metro Bekasi, Kombes Mustafa mengatakan, Sunardi membunuh Almaidah pada November 2022 lalu dan mengubur jasadnya di dalam septic tank. Tersangka mencekik korban hingga tewas menggunakan kerudung di rumahnya. Cara pembunuhan terhadap istrinya itu serupa ketika Sunardi membunuh gadis penagih utang yaitu Sri Pujayanti pada 2 Februari 2025. Jajaran Polres Metro Bekasi pun segera membongkar septic tank rumah Sunardi di Desa Sindang Mulia pada Rabu siang. Kurang lebih 2 jam, akhirnya kawanan polisi berhasil mengevakuasi jasad korban pembunuhan yang ada dalam septic tank tersebut dan membawanya menggunakan kantong jenazah. Hasil pembongkaran ditemukan kerangka Almaidah secara keseluruhan, termasuk kondisi pakaian dan jaket korban ditemukan masih utuh. Saat ini jasad berupa kerangka tersebut dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Kasus ini terkuak setelah polisi menangkap pembunuh gadis penagih utang di Bekasi pada Selasa 4 Februari. Saat diperiksa, pelaku mengaku telah membunuh seseorang dan membuang jasadnya ke septic tank rumahnya. Pengakuan tersebut berangkat dari laporan warga yang kehilangan anggota keluarganya sejak November 2022. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku diduga melancarkan aksi 2 pembunuhan tersebut seorang diri. Meski demikian, penyidik tetap mendalami dugaan keterlibatan pihak lain. Jadi peristiwanya bukan bermula dari ini, bermula dari peristiwa yang pertama yang terjadi pada tanggal 4 Februari tentang dugaan penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban yang pegawai koperasi atau bank yang keliling itu. Dari hasil interogasi, dari hasil pemeriksaan dan pengembangan yang mendalam oleh teman-teman Reskrim Polres maupun Polsek, diperoleh keterangan bahwa tersangka juga mengakui ternyata pada tahun 2022, khususnya awal November 2022, melakukan pembunuhan terhadap istri sahnya. Jadi tersangka ini memiliki 2 istri. Istri yang pertama nikah siri, istri yang kedua ini malah yang nikah resmi, yang almarhum ini si Almaidah ini nikah resmi. Jadi nikahnya di Banyumas. Kemudian peristiwa pembunuhannya sekitar awal November 2022. Oh, saat ini berarti dilakukan pembongkaran itu ditemukan apa aja, Dan? Di dalam sepitang itu? Tadi kami bersama teman-teman forensik menemukan kerangka. Alhamdulillah, terima kasih. Secara keseluruhan kerangkanya masih ditemukan secara utuh, termasuk pakaian korban, dari mohon maaf jaket korban, pakaian dalam korban, serta baju korban masih utuh ditemukan di tempat kejadian perkara. Motif tersangka Sunardi menghabisi nyawa istrinya, yaitu Almaidah, di rumahnya di Sindang Mulia, Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, karena dipicu cemburu buta. Aksi Sunardi dalam kasus pembunuhan istrinya ini terungkap setelah pihak kepolisian Polres Bekasi mengungkap kematian Sri Pujayanti, gadis penagih utang yang juga dihabisi oleh Sunardi. Pelaku menghabisi nyawa istrinya pada November 2022 lalu. Hasil pendalaman polisi, Sunardi menuduh istrinya berselingkuh dengan orang lain. Pelaku pun gelap mata dan membunuh Almaidah. Sunardi mengaku pembunuhan terhadap istrinya tersebut terjadi secara spontan. Meski demikian, polisi masih menelusuri pengakuan tersangka apakah ada kemungkinan pembunuhan berencana dalam kasus tersebut. Sunardi membunuh istri sahnya di rumah mereka dengan menggunakan kerudung. Diketahui keduanya melangsungkan pernikahan di Banyumas, Jawa Tengah, lalu pindah ke wilayah Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Tak ada saksi yang melihat keduanya pindah.
Sampai akhirnya pihak keluarga mencari keberadaan Almaidah. Tapi Sunardi berdalih tak pernah bertemu. Setelah membunuh Almaidah, pelaku mengubur jasad korban ke dalam septic tank yang berkedalaman 2 meter, di mana lokasi septic tank tersebut ada di belakang rumahnya. Saat polisi menggali septic tank itu, jasad korban tinggal kerangka, meski pakaian yang dikenakan masih utuh. Kini kerangka korban sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Jadi peristiwanya bukan bermula dari ini, bermula dari peristiwa yang pertama yang jadi pada tanggal 4 Februari tentang dugaan penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban yang pegawai koperasi atau bank yang keliling itu. Dari hasil interogasi, dari hasil pemeriksaan dan pengembangan yang mendalam oleh teman-teman Reskrim Polres maupun Polsek, diperoleh keterangan bahwa tersangka juga mengakui ternyata pada tahun 2022, khususnya awal November 2022, melakukan pembunuhan terhadap istri sahnya. Jadi tersangka ini memiliki 2 istri. Istri yang pertama nikah siri, istri yang kedua ini malah yang nikah resmi, yang almarhum ini, si Almaidah ini nikah resmi. Jadi nikahnya di Banyumas. Kemudian peristiwa pembunuhannya sekitar awal November 2022. Oh, saat ini berarti dilakukan pembongkaran itu ditemukan apa aja, Dan? Di dalam sepitang itu? Tadi kami bersama teman-teman forensik menemukan kerangka. Alhamdulillah, terima kasih. Secara keseluruhan kerangkanya masih ditemukan secara utuh, termasuk pakaian korban, dari mohon maaf jaket korban, pakaian dalam korban, serta baju korban masih utuh ditemukan di tempat kejadian perkara. 2 kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Sunardi di Bekasi menghebohkan masyarakat. Pelaku membunuh Sri Pujayanti, seorang penagih utang, dan juga istri sahnya bernama Almaidah. Sunardi kesal ditagih untuk membayar cicilan 4 juta rupiah oleh Sri Pujayanti. Sementara itu, ia membunuh Almaidah dipicu cemburu buta. Reskrim Polres Metro Bekasi, Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar pada Rabu 5 Februari menyebut sehari-hari Sunardi bekerja sebagai seorang kuli bangunan. Sementara itu terpisah, Kapolres Metro Bekasi, Kombes Mustafa mengatakan Sunardi memiliki 2 istri. Istri pertama dinikahi secara siri oleh Sunardi, sedangkan istri kedua menikah secara resmi yaitu Almaidah. Sunardi dan istri keduanya tersebut menikah di Banyumas, Jawa Tengah. Kendati demikian, Almaidah tewas di tangan sang suami. Sunardi diketahui membunuh Almaidah pada 2022 lalu. Jasad Almaidah kemudian ditemukan di dalam septic tank rumah Sunardi saat polisi melakukan olah tempat kejadian perkara terkait pembunuhan gadis penagih utang. Kepada polisi, Sunardi mengaku telah membunuh seseorang yang ternyata istri keduanya dan membuang jasad korban ke dalam septic tank. Saat ditemukan, jasad Almaidah sudah tinggal kerangka. Sunardi mengaku nekat membunuh sang istri karena didasari rasa cemburu. Ia curiga Almaidah berselingkuh. Meski demikian, Mustafa menjelaskan pihaknya masih mendalami motif lain terkait pembunuhan terhadap Almaidah. Dan berikut pemirsa, Sunardi ketika digelandang dibawa ke kantor polisi, tampak ia hanya tertunduk saat diperiksa oleh pihak kepolisian. Mundur. Sampai guys. Mundur. Belakang lu nyesel nggak lu? Nyesel nggak? Katanya lu suka judol ya? Bang, Bang. Tahan. Tuh. Bentar deh, Bang dudukin Bang. Nyesel nggak?
Bang kenal Iki bang. Katanya hobi judul ya. Nanti katanya saya suka judi ya. Iya suka judi nih. Woi, judi ya. Ramai nih orangnya ya. Kesel ya. Ya tuh, maafin tuh. Oh, yang penting ini jangan aja ini aja. Kantong jenazah. Hasil pembongkaran ditemukan kerangka Al-Maidah secara keseluruhan, termasuk kondisi pakaian dan jaket korban ditemukan masih utuh. Saat ini jasad berupa kerangka tersebut dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Kasus ini terkuak setelah polisi menangkap pembunuh gadis penagih utang di Bekasi pada Selasa 4 Februari. Saat diperiksa, pelaku mengaku telah membunuh seseorang dan membuang jasadnya ke septic tank rumahnya. Pengakuan tersebut berangkat dari laporan warga yang kehilangan anggota keluarganya sejak November 2022. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku diduga melancarkan aksi dua pembunuhan tersebut seorang diri. Meski demikian, penyidik tetap mendalami dugaan keterlibatan pihak lain. Jadi peristiwanya bukan bermula dari ini, bermula dari peristiwa yang pertama yang terjadi pada tanggal 4 Februari tentang dugaan penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban yang pegawai koperasi atau bank yang keliling itu. Dari hasil interogasi, dari hasil pemeriksaan dan pengembangan yang mendalam oleh teman-teman Reskrim Polres maupun Polsek, diperoleh keterangan bahwa tersangka juga mengakui ternyata pada tahun 2022, khususnya awal November 2022, melakukan pembunuhan terhadap istri sahnya. Jadi tersangka ini memiliki dua istri. Istri yang pertama nikah siri, istri yang kedua ini malah yang nikah resmi, yang almarhum ini si Al-Maidah ini nikah resmi. Jadi nikahnya di Banyumas. Kemudian peristiwa pembunuhannya sekitar awal November 2022. Oh, saat ini berarti dilakukan pembongkaran itu ditemukan apa aja, Dan? Di dalam sepitang itu? Tadi kami bersama teman-teman forensik menemukan kerangka. Alhamdulillah, terima kasih. Secara keseluruhan kerangkanya masih ditemukan secara utuh, termasuk pakaian korban dari, mohon maaf, jaket korban, pakaian dalam korban, serta baju korban masih utuh ditemukan di tempat kejadian perkara. Motif tersangka Sunardi menghabisi nyawa istrinya, yaitu Al-Maidah, di rumahnya di Sindang Mulia, Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, karena dipicu cemburu buta. Aksi Sunardi dalam kasus pembunuhan istrinya ini terungkap setelah pihak kepolisian Polres Bekasi mengungkap kematian Sri Pujayanti, gadis penagih utang yang juga dihabisi oleh Sunardi. Pelaku menghabisi nyawa istrinya pada November 2022 lalu. Hasil pendalaman polisi, Sunardi menuduh istrinya berselingkuh dengan orang lain. Pelaku pun gelap mata dan membunuh Al-Maidah. Sunardi mengaku pembunuhan terhadap istrinya tersebut terjadi secara spontan. Meski demikian, polisi masih menelusuri pengakuan tersangka apakah ada kemungkinan pembunuhan berencana dalam kasus tersebut. Sunardi membunuh istri sahnya di rumah mereka dengan menggunakan kerudung. Diketahui keduanya melangsungkan pernikahan di Banyumas, Jawa Tengah, lalu pindah ke wilayah Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Tak ada saksi yang melihat keduanya pindah, sampai akhirnya pihak keluarga mencari keberadaan Al-Maidah. Tapi Sunardi berdalih tak pernah bertemu. Setelah membunuh Al-Maidah, pelaku mengubur jasad korban ke dalam septic tank yang berkedalaman 2 meter, di mana lokasi septic tank tersebut ada di belakang rumahnya. Saat polisi menggali septic tank itu, jasad korban tinggal kerangka, meski pakaian yang dikenakan masih utuh. Kini kerangka korban sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Jadi
peristiwanya bukan bermula dari ini, bermula dari peristiwa yang pertama yang jadi pada tanggal 4 Februari tentang dugaan penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban yang pegawai koperasi atau bank yang keliling itu. Dari hasil interogasi, dari hasil pemeriksaan dan pengembangan yang mendalam oleh teman-teman Reskrim Polres maupun Polsek, diperoleh keterangan bahwa tersangka juga mengakui ternyata pada tahun 2022, khususnya awal November 2022, melakukan pembunuhan terhadap istri sahnya. Jadi tersangka ini memiliki 2 istri. Istri yang pertama nikah siri, istri yang kedua ini malah yang nikah resmi, yang almarhum ini si Almaida ini nikah resmi. Jadi nikahnya di Banyumas. Kemudian peristiwa pembunuhannya sekitar awal November 2022. Oh, saat ini berarti dilakukan pembongkaran itu ditemukan apa aja, Dan? Di dalam sepitang itu? Tadi kami bersama teman-teman forensik menemukan kerangka. Alhamdulillah, terima kasih. Secara keseluruhan kerangkanya masih ditemukan secara utuh, termasuk pakaian korban, dari mohon maaf jaket korban, pakaian dalam korban, serta baju korban masih utuh ditemukan di tempat kejadian perkara. 2 kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Sunardi di Bekasi menghebohkan masyarakat. Pelaku membunuh Sri Pujayanti, seorang penagih utang, dan juga istri sahnya bernama Almaida. Sunardi kesal ditagih untuk membayar cicilan 4 juta rupiah oleh Sri Pujayanti. Sementara itu, ia membunuh Almaida dipicu cemburu buta. Reskrim Polres Metro Bekasi, Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar pada Rabu 5 Februari menyebut sehari-hari Sunardi bekerja sebagai seorang kuli bangunan. Sementara itu terpisah, Kapolres Metro Bekasi, Kombes Mustafa mengatakan Sunardi memiliki 2 istri. Istri pertama dinikahi secara siri oleh Sunardi, sedangkan istri kedua menikah secara resmi yaitu Almaida. Sunardi dan istri keduanya tersebut menikah di Banyumas, Jawa Tengah. Kendati demikian, Almaida tewas di tangan sang suami. Sunardi diketahui membunuh Almaida pada 2022 lalu. Jasad Almaida kemudian ditemukan di dalam septic tank rumah Sunardi saat polisi melakukan olah tempat kejadian perkara terkait pembunuhan gadis penagih utang. Kepada polisi, Sunardi mengaku telah membunuh seseorang yang ternyata istri keduanya dan membuang jasad korban ke dalam septic tank. Saat ditemukan, jasad Almaida sudah tinggal kerangka. Sunardi mengaku nekat membunuh sang istri karena didasari rasa cemburu. Ia curiga Almaida berselingkuh. Meski demikian, Mustafa menjelaskan pihaknya masih mendalami motif lain terkait pembunuhan terhadap Almaida. Dan berikut pemirsa, Sunardi ketika digelandang dibawa ke kantor polisi, tampak ia hanya tertunduk saat diperiksa oleh pihak kepolisian. Mundur. Sampai gue. Mundur. Lu nyesel nggak lu? Nyesel nggak? Katanya lu suka judol ya? Bang. Bang. Tahan. Bentar deh, Bang, dudukin Bang. Nyesel nggak? Mati ya. Bang, kenal Iki, Bang. Katanya mau bikin juga ya. Tolongin saja tuh, Romerisa. Sunardi, katanya saya suka judi ya? Iya, suka judi nih. Woi, judi ya. Temperamen ya orangnya ya, suka kesel ya. Ya kok, ngapain itu? Yang penting itu kita lanjut. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita.
Tersangka pembunuhan gadis penagih utang di Bekasi, yaitu Sunardi, ternyata juga membunuh istri sahnya di kampung Cikoronjo, Desa Sindang Mulia, Cibarusah, Bekasi. Kapolres Metro Bekasi, Kombes Mustafa mengatakan, Sunardi membunuh Almaidah pada November 2022 lalu dan mengubur jasadnya di dalam septic tank. Tersangka mencekik korban hingga tewas menggunakan kerudung di rumahnya. Cara pembunuhan terhadap istrinya itu serupa ketika Sunardi membunuh gadis penagih utang, yaitu Sri Pujayanti pada 2 Februari 2025. Jajaran Polres Metro Bekasi pun segera membongkar septic tank rumah Sunardi di Desa Sindang Mulia pada Rabu siang. Kurang lebih 2 jam, akhirnya kawanan polisi berhasil mengevakuasi jasad korban pembunuhan yang ada dalam septic tank tersebut dan membawanya menggunakan kantong jenazah. Hasil pembongkaran ditemukan kerangka Almaidah secara keseluruhan, termasuk kondisi pakaian dan jaket korban ditemukan masih utuh. Saat ini jasad berupa kerangka tersebut dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Kasus ini terkuak setelah polisi menangkap pembunuh gadis penagih utang di Bekasi pada Selasa 4 Februari. Saat diperiksa, pelaku mengaku telah membunuh seseorang dan membuang jasadnya ke septic tank rumahnya. Pengakuan tersebut berangkat dari laporan warga yang kehilangan anggota keluarganya sejak November 2022. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku diduga melancarkan aksi 2 pembunuhan tersebut seorang diri. Meski demikian, penyidik tetap mendalami dugaan keterlibatan pihak lain. Jadi peristiwanya bukan bermula dari ini, bermula dari peristiwa yang pertama yang jadi pada tanggal 4 Februari tentang dugaan penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban yang pegawai operasi atau bank yang keliling itu. Dari hasil interogasi, dari hasil pemeriksaan dan pengembangan yang mendalam oleh teman-teman Reskrim Polres maupun Polsek, diperoleh keterangan bahwa tersangka juga mengakui ternyata pada tahun 2022, khususnya awal November 2022, melakukan pembunuhan terhadap istri sahnya. Jadi tersangka ini memiliki 2 istri. Istri yang pertama nikah siri, istri yang kedua ini malah yang nikah resmi, yang almarhum ini si Almaidah ini nikah resmi. Jadi nikahnya di Banyumas. Kemudian peristiwa pembunuhannya sekitar awal November 2022. Oh, saat ini berarti dilakukan pembongkaran itu ditemukan apa aja di dalam sepitang itu? Tadi kami bersama teman-teman forensik menemukan kerangka. Alhamdulillah, terima kasih. Secara keseluruhan kerangkanya masih ditemukan secara utuh, termasuk pakaian korban dari, mohon maaf, jaket korban, pakaian dalam korban, serta baju korban masih utuh ditemukan di tempat kejadian perkara. Motif tersangka Sunardi menghabisi nyawa istrinya, yaitu Almaidah, di rumahnya di Sindang Mulia, Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, karena dipicu cemburu buta. Aksi Sunardi dalam kasus pembunuhan istrinya ini terungkap setelah pihak kepolisian Polres Bekasi mengungkap kematian Sri Pujayanti, gadis penagih utang yang juga dihabisi oleh Sunardi. Pelaku menghabisi nyawa istrinya pada November 2022 lalu. Hasil pendalaman polisi, Sunardi menuduh istrinya berselingkuh dengan orang lain. Pelaku pun gelap mata dan membunuh Almaidah. Sunardi mengaku pembunuhan terhadap istrinya tersebut terjadi secara spontan. Meski demikian, polisi masih menelusuri pengakuan tersangka apakah ada kemungkinan pembunuhan berencana dalam kasus tersebut. Sunardi membunuh istri sahnya di rumah mereka dengan menggunakan kerudung. Diketahui keduanya melangsungkan pernikahan di Banyumas, Jawa Tengah, lalu pindah ke wilayah Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Tak ada saksi yang melihat keduanya pindah, sampai akhirnya pihak keluarga mencari keberadaan Almaidah.
Tapi Sunardi berdalih tak pernah bertemu. Setelah membunuh Almaida, pelaku mengubur jasad korban ke dalam septic tank yang berkedalaman 2 meter, di mana lokasi septic tank tersebut ada di belakang rumahnya. Saat polisi menggali septic tank itu, jasad korban tinggal kerangka, meski pakaian yang dikenakan masih utuh. Kini kerangka korban sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Jadi peristiwanya bukan bermula dari ini, bermula dari peristiwa yang pertama yang terjadi pada tanggal 4 Februari tentang dugaan penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban yang pegawai operasi atau bank yang keliling itu. Dari hasil interogasi, dari hasil pemeriksaan dan pengembangan yang mendalam oleh teman-teman Reskrim Polres maupun Polsek, diperoleh keterangan bahwa tersangka juga mengakui ternyata pada tahun 2022, khususnya awal November 2022, melakukan pembunuhan terhadap istri sahnya. Jadi tersangka ini memiliki 2 istri. Istri yang pertama nikah siri, istri yang kedua ini malah yang nikah resmi, yang almarhum ini, si Almaida ini nikah resmi. Jadi nikahnya di Banyumas. Kemudian peristiwa pembunuhannya sekitar awal November 2022. Oh, saat ini berarti dilakukan pembongkaran itu ditemukan apa aja, Dan? Di dalam sepitang itu? Tadi kami bersama teman-teman forensik menemukan kerangka. Alhamdulillah, terima kasih. Secara keseluruhan kerangkanya masih ditemukan secara utuh, termasuk pakaian korban, dari mohon maaf jaket korban, pakaian dalam korban, serta baju korban masih utuh ditemukan di tempat kejadian perkara. 2 kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Sunardi di Bekasi menghebohkan masyarakat. Pelaku membunuh Sri Pujayanti, seorang penagih utang, dan juga istri sahnya bernama Almaida. Sunardi kesal ditagih untuk membayar cicilan 4 juta rupiah oleh Sri Pujayanti. Sementara itu, ia membunuh Almaida dipicu cemburu buta. Reskrim Polres Metro Bekasi, Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar pada Rabu 5 Februari menyebut sehari-hari Sunardi bekerja sebagai seorang kuli bangunan. Sementara itu terpisah, Kapolres Metro Bekasi, Kombes Mustafa mengatakan Sunardi memiliki 2 istri. Istri pertama dinikahi secara siri oleh Sunardi, sedangkan istri kedua menikah secara resmi yaitu Almaida. Sunardi dan istri keduanya tersebut menikah di Banyumas, Jawa Tengah. Kendati demikian, Almaida tewas di tangan sang suami. Sunardi diketahui membunuh Almaida pada 2022 lalu. Jasad Almaida kemudian ditemukan di dalam septic tank rumah Sunardi saat polisi melakukan olah tempat kejadian perkara terkait pembunuhan gadis penagih utang. Kepada polisi, Sunardi mengaku telah membunuh seseorang yang ternyata istri keduanya dan membuang jasad korban ke dalam septic tank. Saat ditemukan, jasad Almaida sudah tinggal kerangka. Sunardi mengaku nekat membunuh sang istri karena didasari rasa cemburu. Ia curiga Almaida berselingkuh. Meski demikian, Mustafa menjelaskan pihaknya masih mendalami motif lain terkait pembunuhan terhadap Almaida. Dan berikut pemirsa, Sunardi ketika digelandang dibawa ke kantor polisi, tampak ia hanya tertunduk saat diperiksa oleh pihak kepolisian. Mundur. Sampai gue. Mundur. Lu nyesel nggak lu? Nyesel nggak? Katanya lu suka judol ya? Bang. Bang, tega banget sih bang. Bang. Hop, tahan. Bentar deh, bang dudukin bang. Nyesel nggak? Mati ya.
Bang kenal Iki bang. Katanya mau bikin video ya. Orang saja tuh orang Pemirsa. Nanti katanya saya suka judi ya. Iya suka judi nih. Woi judi ya. Rame nih orangnya ya. Buat kesel ya. Ya kok ngapain kok? Yang penting ini aja ini aja. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Tersangka pembunuhan gadis penagih utang di Bekasi, yaitu Sunardi, ternyata juga membunuh istri sahnya di kampung Cikoronjo, Desa Sindang Mulia, Cibarusah, Bekasi. Kapolres Metro Bekasi, Kombes Mustafa mengatakan, Sunardi membunuh Almaidah pada November 2022 lalu dan mengubur jasadnya di dalam septic tank. Tersangka mencekik korban hingga tewas menggunakan kerudung di rumahnya. Cara pembunuhan terhadap istrinya itu serupa ketika Sunardi membunuh gadis penagih utang, yaitu Sri Pujayanti pada 2 Februari 2025. Jajaran Polres Metro Bekasi pun segera membongkar septic tank rumah Sunardi di Desa Sindang Mulia pada Rabu siang. Kurang lebih 2 jam, akhirnya kawanan polisi berhasil mengevakuasi jasad korban pembunuhan yang ada dalam septic tank tersebut dan membawanya menggunakan kantong jenazah. Hasil pembongkaran ditemukan kerangka Almaidah secara keseluruhan, termasuk kondisi pakaian dan jaket korban ditemukan masih utuh. Saat ini jasad berupa kerangka tersebut dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Kasus ini terkuak setelah polisi menangkap pembunuh gadis penagih utang di Bekasi pada Selasa 4 Februari. Saat diperiksa, pelaku mengaku telah membunuh seseorang dan membuang jasadnya ke septic tank rumahnya. Pengakuan tersebut berangkat dari laporan warga yang kehilangan anggota keluarganya sejak November 2022. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku diduga melancarkan aksi 2 pembunuhan tersebut seorang diri. Meski demikian, penyidik tetap mendalami dugaan keterlibatan pihak lain. Jadi peristiwanya bukan bermula dari ini, bermula dari peristiwa yang pertama yang terjadi pada tanggal 4 Februari tentang dugaan penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban yang pegawai operasi atau bank yang keliling itu. Dari hasil interogasi, dari hasil pemeriksaan dan pengembangan yang mendalam oleh teman-teman Reskrim Polres maupun Polsek, diperoleh keterangan bahwa tersangka juga mengakui ternyata pada tahun 2022, khususnya awal November 2022, melakukan pembunuhan terhadap istri sahnya. Jadi tersangka ini memiliki 2 istri. Istri yang pertama nikah siri, istri yang kedua ini malah yang nikah resmi, yang almarhum ini, si Almaidah ini nikah resmi. Jadi nikahnya di Banyumas. Kemudian peristiwa pembunuhannya sekitar awal November 2022. Oh, saat ini berarti dilakukan pembongkaran itu ditemukan apa aja dan di dalam sepitang itu? Tadi kami bersama teman-teman forensik menemukan kerangka. Alhamdulillah, terima kasih. Secara keseluruhan kerangkanya masih ditemukan secara utuh, termasuk pakaian korban dari, mohon maaf, jaket korban, pakaian dalam korban, serta baju korban masih utuh ditemukan di tempat kejadian perkara. Motif tersangka Sunardi menghabisi nyawa istrinya, yaitu Almaidah, di rumahnya di Sindang Mulia, Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, karena dipicu cemburu buta. Aksi Sunardi dalam kasus pembunuhan istrinya ini terungkap setelah pihak kepolisian Polres Bekasi mengungkap kematian Sri Pujayanti, gadis penagih utang yang juga dihabisi oleh Sunardi. Pelaku menghabisi nyawa istrinya pada November 2022 lalu. Hasil pendalaman polisi, Sunardi menuduh istrinya berselingkuh dengan orang lain. Pelaku pun gelap mata dan membunuh Almaidah. Sunardi mengaku pembunuhan terhadap istrinya tersebut terjadi secara spontan.
Meski demikian, polisi masih menelusuri pengakuan tersangka apakah ada kemungkinan pembunuhan berencana dalam kasus tersebut. Sunardi membunuh istri sahnya di rumah mereka dengan menggunakan kerudung. Diketahui keduanya melangsungkan pernikahan di Banyumas, Jawa Tengah, lalu pindah ke wilayah Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Tak ada saksi yang melihat keduanya pindah, sampai akhirnya pihak keluarga mencari keberadaan Almaidah. Tapi Sunardi berdalih tak pernah bertemu. Setelah membunuh Almaidah, pelaku mengubur jasad korban ke dalam septic tank yang berkedalaman 2 meter, di mana lokasi septic tank tersebut ada di belakang rumahnya. Saat polisi menggali septic tank itu, jasad korban tinggal kerangka, meski pakaian yang dikenakan masih utuh. Kini kerangka korban sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Jadi peristiwanya bukan bermula dari ini, bermula dari peristiwa yang pertama yang terjadi pada tanggal 4 Februari tentang dugaan penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban yang pegawai koperasi atau bank yang keliling itu. Dari hasil interogasi, dari hasil pemeriksaan dan pengembangan yang mendalam oleh teman-teman Reskrim Polres maupun Polsek, diperoleh keterangan bahwa tersangka juga mengakui ternyata pada tahun 2022, khususnya awal November 2022, melakukan pembunuhan terhadap istri sahnya. Jadi tersangka ini memiliki 2 istri. Istri yang pertama nikah siri, istri yang kedua ini malah yang nikah resmi, yang almarhum ini, si Almaidah ini nikah resmi. Jadi nikahnya di Banyumas. Kemudian peristiwa pembunuhannya sekitar awal November 2022. Oh, saat ini berarti dilakukan pembongkaran itu ditemukan apa aja, Dan? Di dalam sepiteng itu? Tadi kami bersama teman-teman forensik menemukan kerangka. Alhamdulillah, terima kasih. Secara keseluruhan kerangkanya masih ditemukan secara utuh, termasuk pakaian korban, dari mohon maaf jaket korban, bagian dalam korban, serta baju korban masih utuh ditemukan di tempat kejadian perkara. 2 kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Sunardi di Bekasi menghebohkan masyarakat. Pelaku membunuh Sri Pujayanti, seorang penagih utang, dan juga istri sahnya bernama Almaidah. Sunardi kesal ditagih untuk membayar cicilan 4 juta rupiah oleh Sri Pujayanti. Sementara itu, ia membunuh Almaidah dipicu cemburu buta. Reskrim Polres Metro Bekasi, Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar pada Rabu 5 Februari menyebut sehari-hari Sunardi bekerja sebagai seorang kuli bangunan. Sementara itu terpisah, Kapolres Metro Bekasi, Kombes Mustafa mengatakan Sunardi memiliki 2 istri. Istri pertama dinikahi secara siri oleh Sunardi, sedangkan istri kedua menikah secara resmi yaitu Almaidah. Sunardi dan istri keduanya tersebut menikah di Banyumas, Jawa Tengah. Kendati demikian, Almaidah tewas di tangan sang suami. Sunardi diketahui membunuh Almaidah pada 2022 lalu. Jasad Almaidah kemudian ditemukan di dalam septic tank rumah Sunardi saat polisi melakukan olah tempat kejadian perkara terkait pembunuhan gadis penagih utang. Kepada polisi, Sunardi mengaku telah membunuh seseorang yang ternyata istri keduanya dan membuang jasad korban ke dalam septic tank. Saat ditemukan, jasad Almaidah sudah tinggal kerangka. Sunardi mengaku nekat membunuh sang istri karena didasari rasa cemburu. Ia curiga Almaidah berselingkuh. Meski demikian, Mustafa menjelaskan pihaknya masih mendalami motif lain terkait pembunuhan terhadap Almaidah. Dan berikut pemirsa, Sunardi ketika digelandang dibawa ke kantor polisi, tampak ia hanya tertunduk saat diperiksa oleh pihak kepolisian. Mundur. Sampai gue.
Mundur. Lu nyesel nggak lu? Nyesel nggak? Katanya lu suka judol ya? Bang. Bang, kok tega banget sih, Bang? Bang. Hop, tahan, Bang. Tuh. Bentar, Dek. Bang, dudukin, Bang. Bang, kenal Lingki, Bang. Katanya mau bikin juga ya. Tolongin saja tuh, Romersa. Sunardi, katanya suka judi ya? Iya, Pak Judi nih. Woi, Pak Judi ya. Temperamen ya orangnya ya, cuma kesel ya. Ya kok, ngapain kok? Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. Tersangka pembunuhan gadis penagih utang di Bekasi, yaitu Sunardi, ternyata juga membunuh istri sahnya di kampung Cikoronjo, Desa Sindang Mulia, Cibarusah, Bekasi. Kapolres Metro Bekasi, Kombes Mustafa mengatakan, Sunardi membunuh Almaidah pada November 2022 lalu dan mengubur jasadnya di dalam septic tank. Tersangka mencekik korban hingga tewas menggunakan kerudung di rumahnya. Cara pembunuhan terhadap istrinya itu serupa ketika Sunardi membunuh gadis penagih utang, yaitu Sri Pujayanti pada 2 Februari 2025. Jajaran Polres Metro Bekasi pun segera membongkar septic tank rumah Sunardi di Desa Sindang Mulia pada Rabu siang. Kurang lebih 2 jam, akhirnya kawanan polisi berhasil mengevakuasi jasad korban pembunuhan yang ada dalam septic tank tersebut dan membawanya menggunakan kantong jenazah. Hasil pembongkaran ditemukan kerangka Almaidah secara keseluruhan, termasuk kondisi pakaian dan jaket korban ditemukan masih utuh. Saat ini jasad berupa kerangka tersebut dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Kasus ini terkuak setelah polisi menangkap pembunuh gadis penagih utang di Bekasi pada Selasa 4 Februari. Saat diperiksa, pelaku mengaku telah membunuh seseorang dan membuang jasadnya ke septic tank rumahnya. Pengakuan tersebut berangkat dari laporan warga yang kehilangan anggota keluarganya sejak November 2022. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku diduga melancarkan aksi 2 pembunuhan tersebut seorang diri. Meski demikian, penyidik tetap mendalami dugaan keterlibatan pihak lain. Jadi peristiwanya bukan bermula dari ini, bermula dari peristiwa yang pertama yang jadi pada tanggal 4 Februari tentang dugaan penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban yang pegawai koperasi atau bank yang keliling itu. Dari hasil interogasi, dari hasil pemeriksaan dan pengembangan yang mendalam oleh teman-teman Reskrim Polres maupun Polsek, diperoleh keterangan bahwa tersangka juga mengakui ternyata pada tahun 2022, khususnya awal November 2022, melakukan pembunuhan terhadap istri sahnya. Jadi tersangka ini memiliki 2 istri. Istri yang pertama nikah siri, istri yang kedua ini malah yang nikah resmi, yang almarhum ini, si Almaidah ini nikah resmi. Jadi nikahnya di Banyumas. Kemudian peristiwa pembunuhannya sekitar awal November 2022. Oh, saat ini berarti dilakukan pembongkaran itu ditemukan apa aja, Dan? Di dalam sepitang itu? Tadi kami bersama teman-teman forensik menemukan kerangka. Alhamdulillah, terima kasih. Secara keseluruhan kerangkanya masih ditemukan secara utuh, termasuk pakaian korban, dari mohon maaf jaket korban, pakaian dalam korban, serta baju korban masih utuh ditemukan di tempat kejadian perkara. Motif tersangka Sunardi menghabisi nyawa istrinya, yaitu Almaidah, di rumahnya di Sindang Mulia, Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, karena dipicu cemburu buta.
Aksi Sunardi dalam kasus pembunuhan istrinya ini terungkap setelah pihak kepolisian Polres Bekasi mengungkap kematian Sri Pujayanti, gadis penagih utang yang juga dihabisi oleh Sunardi. Pelaku menghabisi nyawa istrinya pada November 2022 lalu. Hasil pendalaman polisi, Sunardi menuduh istrinya berselingkuh dengan orang lain. Pelaku pun gelap mata dan membunuh Almaidah. Sunardi mengaku pembunuhan terhadap istrinya tersebut terjadi secara spontan. Meski demikian, polisi masih menelusuri pengakuan tersangka apakah ada kemungkinan pembunuhan berencana dalam kasus tersebut. Sunardi membunuh istri sahnya di rumah mereka dengan menggunakan kerudung. Diketahui keduanya melangsungkan pernikahan di Banyumas, Jawa Tengah, lalu pindah ke wilayah Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Tak ada saksi yang melihat keduanya pindah, sampai akhirnya pihak keluarga mencari keberadaan Almaidah. Tapi Sunardi berdalih tak pernah bertemu. Setelah membunuh Almaidah, pelaku mengubur jasad korban ke dalam septic tank yang berkedalaman 2 meter, di mana lokasi septic tank tersebut ada di belakang rumahnya. Saat polisi menggali septic tank itu, jasad korban tinggal kerangka, meski pakaian yang dikenakan masih utuh. Kini kerangka korban sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Jadi peristiwanya bukan bermula dari ini, bermula dari peristiwa yang pertama yang jadi pada tanggal 4 Februari tentang dugaan penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban yang pegawai koperasi atau bank yang keliling itu. Dari hasil interogasi, dari hasil pemeriksaan dan pengembangan yang mendalam oleh teman-teman Reskrim Polres maupun Polsek, diperoleh keterangan bahwa tersangka juga mengakui ternyata pada tahun 2022, khususnya awal November 2022, melakukan pembunuhan terhadap istri sahnya. Jadi tersangka ini memiliki 2 istri. Istri yang pertama nikah siri, istri yang kedua ini malah yang nikah resmi, yang almarhum ini, si Almaidah ini nikah resmi. Jadi nikahnya di Banyumas. Kemudian peristiwa pembunuhannya sekitar awal November 2022. Oh, saat ini berarti dilakukan pembongkaran itu ditemukan apa aja, Dan? Di dalam sepitang itu? Tadi kami bersama teman-teman forensik menemukan kerangka. Alhamdulillah, terima kasih. Secara keseluruhan kerangkanya masih ditemukan secara utuh, termasuk pakaian korban, dari mohon maaf jaket korban, pakaian dalam korban, serta baju korban masih utuh ditemukan di tempat kejadian perkara. 2 kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Sunardi di Bekasi menghebohkan masyarakat. Pelaku membunuh Sri Pujayanti, seorang penagih utang, dan juga istri sahnya bernama Almaidah. Sunardi kesal ditagih untuk membayar cicilan 4 juta rupiah oleh Sri Pujayanti. Sementara itu, ia membunuh Almaidah dipicu cemburu buta. Reskrim Polres Metro Bekasi, Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar pada Rabu 5 Februari menyebut sehari-hari Sunardi bekerja sebagai seorang kuli bangunan. Sementara itu terpisah, Kapolres Metro Bekasi, Kombes Mustafa mengatakan Sunardi memiliki 2 istri. Istri pertama dinikahi secara siri oleh Sunardi, sedangkan istri kedua menikah secara resmi yaitu Almaidah. Sunardi dan istri keduanya tersebut menikah di Banyumas, Jawa Tengah. Kendati demikian, Almaidah tewas di tangan sang suami. Sunardi diketahui membunuh Almaidah pada 2022 lalu. Jasad Almaidah kemudian ditemukan di dalam septic tank rumah Sunardi saat polisi melakukan olah tempat kejadian perkara terkait pembunuhan gadis penagih utang. Kepada polisi, Sunardi mengaku telah membunuh seseorang yang ternyata istri keduanya dan membuang jasad korban ke dalam septic tank. Saat ditemukan, jasad Almaidah sudah tinggal kerangka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi